Meski hari ini Kamis harga dolar mulai menjauh dari Rp18.000, namun masih berada di kisaran Rp17.600. Tingginya harga dolar Amerika perlahan berdampak dengan kenaikan harga sejumlah barang, khususnya yang berkaitan dengan impor. Masyarakat pun berharap pelemahan rupiah tidak berlangsung lama. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi. Dampak rupiah melemah merasuk ke kebutuhan rumah. Meski masyarakat Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat jual beli sehari-hari, faktanya pelemahan rupiah atau kenaikan harga dolar Amerika Serikat membuat sejumlah harga naik, khususnya yang berkaitan dengan barang impor mulai dari kedelai, plastik, hingga BBM non-subsidi. Naiknya harga dolar ditanggapi beragam oleh masyarakat. Ada yang mengaku merasakan langsung dampaknya, tetapi ada pula yang menyatakan tidak. Bagi saya sih ada ya Mas, meskipun nggak spesifik bahan baku apa aja yang naik, tapi secara umum kayaknya hampir semua yang saya beli tuh agak naik gitu harganya, sehingga biaya hidup juga jadi naik. Oke, berasa ya berarti ya. Mungkin kalau misalnya dari rakyat yang menengah ke bawah, mungkin sangat dirasakan mungkin dari sembakonya mungkin, atau dari harga BBM-nya mungkin. Ya, dikatakan ada efeknya apa enggak, pasti ada efeknya sih. Cuman selama ini sih yang saya rasain belum ada ya Mas, secara spesifik belum ada. Dari harga cabai, harga telur, malah telur normal, cabai juga normal, dan tahu, tempe juga normal. Umum sih belum terasa sih Mas. Terasa sih Pak. Ya untuk mak-mak ya istilahnya ibu-ibu rumah tangga, apa-apa mahal. Tapi yang sekarang ini yang agak susahan minyak goreng, langka, terus sayuran pada naik. Itu sih aja sih untuk kebutuhan rumah tangga yang dibantu. Berbeda dengan masyarakat umum, pedagang elektronik seperti di kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat mengaku merasakan dampak langsung dengan kenaikan harga dolar. Bagi pedagang elektronik, kenaikan harga dolar semakin menekan usaha mereka. Mereka mengaku sejak dolar berada di level Rp16.000, omset penjualan mereka anjlok hingga 80% karena tingginya harga barang elektronik. Dampaknya harga barang pada naik, yang beli udah pada pasti turun lah ya, pasti itu. Karena harga setiap minggu bisa ada perubahan. Jadi yang beli juga bingung, yang jual juga bingung. Sementara itu, di tengah lesunya pembeli barang elektronik baru, justru sebaliknya penjual barang elektronik bekas mendapatkan berkah tersendiri. Seperti penjual laptop bekas menyebut penjualannya meningkat karena masyarakat beralih memilih laptop bekas daripada membeli yang baru dengan harga yang jauh lebih mahal. Untuk penjualan sendiri agak sedikit lebih menurun, tapi dikarenakan laptop second kan karena kebutuhan dan harga baru juga yang melonjak, jadi kebanyakan beralih ke laptop second. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyatakan tahun 2026 menjadi tahun yang suram bagi rupiah. Pelemahan rupiah disebut karena banyak faktor, mulai dari dampak perang Iran-Amerika Serikat hingga banyak masyarakat yang melakukan investasi uang mereka dalam bentuk dolar. Saya melihat bahwa bulan Mei ini adalah bulan dividen, ya, di mana kebutuhan dolar yang cukup tinggi ini pun juga cukup membantu terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat sudah melek teknologi yang memindahkan dananya dari tabungan rupiah ya berubah menjadi valuta asing. Sejauh ini pemerintah dan Bank Indonesia telah merespons pelemahan rupiah dengan sejumlah kebijakan. Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menarik defisit dolar, sementara pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik meski rupiah terus melemah. Masyarakat tentu berharap kondisi ini tidak berlarut dan ke depan ekonomi Indonesia bisa terus membaik. Tim Liputan CNN Indonesia.